is their brother? Yeah, Ali. Okay, so before we start our class today, my brothers and my sisters, much better for us to take our class will be running well. Let's pray together based on our belief. Pray, please. Amin. Oke ya, nggak usah panjang-panjang untuk berdoanya. Ya, Tuhan kita maha mengetahui segalanya. Tujuan kita belajar malam ini. Okay, well, it's the first time, okay, I'm joining in this community to share a little bit about English. So, some people say that no love before meeting. I'm Nyom Nyom, and it's only it. It's only my name only, yeah. Okay, so my brothers and my sister, could you mention your name? Halo. Aloha. Mana ini suaranya? What's your name? The first, the second, the third, the fourth, the fifth, the sixth. You can choose maybe. No, it means that it's only mention your name. Okay. Okay, silakan. Aulia Rizky, you can introduce yourself. Okay. Hello, Mr. Nyom. Hello, Miss Afriza. Hello. Now, I want to introduce myself. My name is Aulia Rizky Fadila. And now, I study in Stikes Muhammadiyah Bojonegoro. And I think enough. And nice to meet you. What semester are you? I am semester. Okay. Next. Okay. Laras, please unmute. Hello, Mister. Hello. I want to introduce myself. My name is Larasati Eka Pratiwi. You can call me Laras. And now I study in Stikes Muhammadiyah Bojonegoro. I think enough. Thank you. Okay. Welcome. Okay, Michael. Hello. Hello, Mr. and Miss Afriza. I will to introduce myself. My name is Meike Triananda Dewi, and you can call me Meike. I live in Bojonegoro, and now I study in Stikes Muhammadiyah Bojonegoro. Thank you. Welcome. Okay, next. Grandis. Hello, Mister. Hello, Miss Afriza. I will introduce myself. My name is Tektania Grandis Dora Anissa. You can call me Grandis. I'm from Bojonegoro. Now I'm study at Stikes Muhammadiyah Bojonegoro. And now me in first year. My major is Diploma Medical Record. Thank you. Welcome. Sir Ali. Hey Alibaba, come on, let's go. Don't killing our time. Mr. Ali. Are you there? Hello? Okay. Ali Topan, anak jalanan. Next. Okay. That's all. Okay, well. Ya teman-teman, sebelumnya, in the first I would like to give simple question. Actually, what have you studied before? It's mean that perfectly in our grammatical. Have you studied about noun, pronoun? Have you? Oke, teman-teman yang sudah dipelajari untuk gramaticalnya dengan Miss Afriza,
Apa saja teman-teman yang berkaitan dengan part of speech-nya? Noun, Mister. Noun and Okay, pronoun. Noun, Noun pronoun. and pronoun. Okay, so it means that brush up ya, little brush up gitu. Mengingat-ingat aja sih. Oke, sebenarnya noun, apa sih definisi dari noun itu sendiri, teman-teman? Kata benda. Halo? Kata benda. Ya, kata benda. Oke, alright. Nah, yang paling penting, letak namanya noun itu di mana sih ketika dalam sentence gitu? Dalam sentence, dalam kalimat itu kan pasti, kalau dalam bahasa Indonesia kan ada subjek, predikat, objek, dan keterangannya. Iya enggak? Iya. Oke, berarti ketika kita ngomong tentang bahasa Inggris itu akan diubah. Oke, yaitu ada subjek, ada verb, ada objek, dan ada adverb gitu. Nah, letak dari noun itu sendiri di mana, teman-teman? Noun itu bisa letaknya di mana sih gitu? Itu yang terpenting sebenarnya. Di mana, teman-teman? Letak noun dalam suatu kalimat. Kemungkinannya itu di mana aja? Loh, ha? Halo? There is no voice anymore. Ayo, tahu enggak teman-teman? Kalau nggak tahu, nggak apa-apa. Maksudnya clear-clearan aja, kita di sini kan cuma brush up aja. Gimana teman-teman? Oke ya, yaudah saya jawab sendiri ya. Nah ini, gini teman-teman, namanya noun itu ya selamanya dia bisa meletakkan posisinya, terletak bisa di subjek atau bahkan di objek, gitu ya. Oke, ingat-ingat posisinya noun itu bisa di subjek dan bisa di objek. Intinya di situ. Oke, clear. Nah, untuk ketika ngomong tentang noun, macam-macam noun kan ada berdasarkan wujud, berdasarkan jumlah, dan berdasarkan penamaan atau gender dan sebagainya, seperti itu. Mungkin teman-teman sudah belajar tentang itu. Terus selanjutnya, yang kedua tadi sudah belajar namanya pronoun. Oke, pronoun itu sendiri apa sih definisinya, teman-teman? Kata ganti. Oke, kata ganti. Alright. Nah, mungkin could you mention it? Mungkin teman-teman bisa mention pronoun itu apa saja sih gitu. Pronoun kan kata ganti, yaitu apa? Ada apa saja itu? Ada I, ada you, They, ada we. they. Oke, ada you, sama he, she, it. It. Oke, alright, betul sekali. Nah, di situ. Nah, ketika namanya pronoun, ntar tergantung ya. Ntar ada posisinya, apakah dia akan menjadi personal pronoun, apa reflective pronoun, possessive pronoun, dan sebagainya. Mungkin teman-teman intinya sudah belajar. Nah, diingat-ingat lagi, namanya pronoun itu juga posisinya, kalau nggak di subjek, berarti dia di objek. Gitu. Ya, ingat-ingat. Berarti antara noun dengan pronoun, oke, ingat, ketika ada namanya noun dengan pronoun, berarti dia itu mempunyai posisi yang sama dalam suatu kalimat, yaitu kalau nggak dia sebagai subjek, berarti dia sebagai objek. Nah, contohnya gini teman-teman, ketika ada namanya noun gitu, contohnya mungkin Afriza, Afriza drinks water gitu. Berarti Afriza di situ dia posisinya di mana, teman-teman? Dia posisinya di Subjek. Di subjek. Oke, alright. Berarti Afriza ini dia noun atau pronoun, teman-teman? Noun. Oke, noun, betul sekali. Berarti Afriza itu kata benda. Oke, seandainya Afriza ini saya ganti pronoun, berarti pronounnya dia apa? She. Oke, berarti menjadi she drinks water gitu.
Tapi ketika dia posisinya di objek, tinggal dibalik aja. Berarti contohnya mungkin seperti ini. The teacher is giving Afriza task gitu. Nah, berarti Afriza itu posisinya dia sebagai objek. Seperti ya, saya ulangi lagi, ketika Afriza posisinya sebagai objek, berarti contohnya the teacher is giving Afriza task atau homework dan sebagainya. Contoh mungkin ketika dia menjadi objek, berarti gini, bapaknya Afriza memberikan uang kepadanya. Nah, seperti juga bisa. Itu ya, intinya namanya noun dengan pronoun itu dia mempunyai posisi yang sama dalam satu kalimat. Kalau dia bisa memposisikan sebagai subjek dan bisa menjadi objek, itu diingat-ingat. Kalau untuk pembagiannya entar mengikutin. Yang penting poinnya di situ. Oke, sekarang teman-teman itu kita menuju ke verb. Nah, di sini mungkin penjelasannya simpel sekali sebenarnya teman-teman. Nggak bertele-tele seperti itu. Itu apa ya? Wasting time gitu. Nah, namanya verb itu apa teman-teman? Halo, guys. Apa sih definisi verb? Kata kerja. Kata kerja. Oke. Contohnya deh, contohnya apa contohnya? Reading, Writing. swimming, writing. Oke, betul sekali. Tapi teman-teman sadar nggak namanya verb, kata kerja itu, kan tadi kan kebanyakan teman-teman itu pasti menyebutin kata yang mengidentifikasikan suatu kegiatan, gitu ya. Contohnya tadi ada swimming, ada writing, ada reading, ada talking, ada sleeping, dan sebagainya. Nah, ini mungkin teman-teman boleh ditambahkan wawasannya, yaitu namanya verb is not only about activity, but condition too. Gitu ya. Namanya kata kerja itu kata yang menunjukkan adanya suatu aktivitas atau kegiatan dan juga menunjukkan suatu keadaan. Di layar kelihatan nggak teman-teman? Ya, kelihatan, Mister. Oke, sekarang tadi teman-teman Di slideshow, Mister. ketika teman-teman mengatakan bahwa menunjukkan suatu adanya kegiatan, atau aktivitas. Contohnya kan tadi ada writing, reading, walking, dan sebagainya. Kalau menunjukkan suatu keadaan, contohnya apa teman-teman? Apa itu? Kalau menandakan suatu keadaan gitu. Contohnya gini, seandainya melupakan. Melupakan itu sebenarnya keadaan atau suatu aktivitas? Keadaan. Keadaan. Nah, berarti namanya kata kerja is not only about activity, but also keadaan ya. Di situ mungkin contohnya ada forget gitu. Nggak boleh teman-teman itu bilang seandainya I'm forget gitu, nggak boleh dalam satu bahasa Inggris. Atau mungkin saya benci kamu, I hate you, I'm hate you gitu, nggak boleh. Gitu ya. Berarti ada apalagi think, memfikirkan itu kan nggak ada aktivitas kan seperti itu. I think, seperti itu kan berarti suatu kerjaan atau suatu kata kerja yang menyatakan suatu keadaan. Ada forget, ada hate, ada think, ada love. Nah, mencintai itu juga contohnya mungkin teman-teman lagi suka sama siapalah, si A, si B, si C, dan si Z gitu. Ketika teman-teman menyatakan, oh iya saya loh seneng arek gitu, saya suka dia gitu. Apakah ada suatu aktivitas? Apakah ada suatu kegiatan? Gak ada, ya enggak? Gitu ya, untuk definisi namanya kata kerja, yaitu saya ulangi lagi, kata yang menunjukkan adanya suatu aktivitas, kegiatan, dan juga menunjukkan suatu keadaan. Ada pertanyaan di sini teman-teman?
Ada enggak? Cukup jelas untuk definisinya? Yes, Mister. Oke, alright ya. Berarti menuju selanjutnya. Oke. Nah, di sini teman-teman ada beberapa kata kerja dia memang dibagi berdasarkan ya ntar ada berdasarkan formnya, ada berdasarkan posisinya seperti itu. Oke, coba teman-teman itu dibaca dulu. Yang di ini. Bisa di nggak biar gede. Di apa? Di show, slideshow. Di slideshow. Show, ya. Iya, caranya. Itu tadi, itu yang ada. Ya, that's right. Good job. Iya. Thank you. Coba di ini dulu dibaca dulu. Have you understood? Oke, sudah teman-teman? Anggap aja sudah gitu ya. Oke teman-teman, namanya kata kerja yaitu berdasarkan based on form-nya, berdasarkan bentuknya, ntar ada namanya present form, dibagi menjadi 3 sih ya. Yang pertama ada namanya present form, yang kedua ada namanya past form, dan yang ketiga ada namanya participle form gitu. Ada bentuk dalam present, ada bentuk dalam past, dan ada bentuk dalam participle. Oke. Yang pertama teman-teman yaitu namanya kata kerja based on form-nya itu ketika berdasarkan present form di situ ntar ada namanya verb 1, kalau enggak itu verb SES. Oke, ingat ya. Present form di situ ntar ada namanya verb 1, kalau enggak itu verb SES. Nah, is used ini digunakan in simple present. Pokoknya teman-teman ingat, ketika ada kata kerja, kok dia berbentuk verb 1, kalau enggak itu verb SES, pasti dia miliknya simple present tense. Ingat-ingat di situ. Oke ya. Berarti apa sih simple present tense itu? Intinya gini, suatu aktivitas yang dilakukan setiap hari, habitual action gitu. Gitu. Oke, paham untuk yang pertama? Yang berbentuk present form berupa verb 1 dengan verb SES. Digunakan dalam simple present saja. Oke, nah di sini it's divided by 2. Ada namanya bare infinitive. Nah, bare infinitive itu kata lain dari verb 1, teman-teman. Ya, contohnya mungkin study. Oke, ada work, ada eat, ada take, ada listen, and ada do. Gitu. Sedangkan teman-teman yang kedua ada namanya additional infinitive. Additional infinitive ini kata lainnya juga verb S atau ES. Oke, terserah teman-teman pilih yang mana. Apakah menggunakan verb 1? Verb 1 itu bare infinitive. Kalau verb SES itu sebutan lainnya ada namanya additional
infinitif. Yaitu apa? Kata kerja yang dia ketambahan s, kalau gitu verb ses. Contohnya study menjadi studies, work menjadi works, eat menjadi eats, take menjadi takes, listen menjadi listens, do menjadi does. Ada pertanyaan di sini? No, Mister. Clear ya, teman-teman? Gitu. Ya, Mister. Oke. Yes, Mister. Oke, ini kan pelajaran ini SD. Past form yang kedua yaitu kata kerja berdasarkan formnya, berdasarkan bentuknya. Yang kedua itu ada namanya past form, yaitu dia berupa verb 2. Oke, is used, oh ini tulisannya salah ya, is used in the past time. Berarti teman-teman gini poinnya, ketika teman-teman mau menyatakan suatu kegiatan, oke, kok dia masa lampau, berarti teman-teman harus menggunakan verb 2. Contohnya dari kata study menjadi studied, work menjadi worked, eat menjadi ate, take menjadi took, listen menjadi listened, do menjadi did. Gitu. Oke ya, intinya gitu. Mungkin teman-teman seperti ada kata-kata, oh iya kemarin saya pergi ke kampus, nah, meskipun libur gitu. Bahasa Inggrisnya gimana itu? Yo, gimana itu? Kemarin saya pergi ke kampus gitu. Gimana itu teman-teman? Ayo, ini kok nggak jawab lah, nggak didenda, nggak diapain. Ayo, tinggal ini aja, ngucap aja. Salah bener mah belakangan. I went to college yesterday. Oke, I went to. Berarti went to itu verb satunya apa, Miss? Dari kata Go. go. Ya, Go. nah, berhubung dia masa lampau menjadi went to gitu. Contohnya mungkin teman-teman, oh ya semalam atau mungkin tadi pagi saya makan bakso. Berarti this morning I ate meatball. Seperti itu. Intinya ketika teman-teman mau membicarakan suatu aktivitas atau bahkan keadaan, kok dia masa lampau, kenangan-kenangan seperti itu, berarti menggunakan past form, yaitu menggunakan verb 2. Oke, paham? Fahim tuh? Fahimna. Nah, kalian harus Oke, sampun ngertos? Nggih, sampun. Terus. Apalagi ya saya bahasa ya. Ntar saya belajar bahasa hati juga ya. Oke, yang ketiga itu ada namanya participle form. Nah, untuk participle form di sini ntar bentuknya ada 2, teman-teman. Bisa berupa verb 3 atau menggunakan verb ing. Ya, is divided by 2. Sebutannya namanya past participle, yaitu verb 3 yang contohnya study menjadi studied, work menjadi worked, eat menjadi eaten. Nah, biasanya teman-teman kalau untuk verb 3 ini biasanya untuk mempermudahkan kita yaitu dia mempunyai partner yang berupa apa? Kalau nggak have berarti has. Gitu ya. Dan itu akan mempunyai arti sudah. Contohnya nih, seandainya saya bilang, oh saya sudah makan, berarti bahasa Inggrisnya gimana? I has eating. Verb 3. Jangan verb ing. Eaten. 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 Pokoknya teman-teman ketika bilang saya sudah dalam bahasa Indonesia ya, saya sudah mandi, saya sudah makan, saya sudah bekerja, saya sudah gitu. Oke, berarti menggunakan have, kalau nggak itu has diikuti oleh verb 3. Untuk variasi-variasinya entar ya, ke belakang entar. Gitu. Oke ya, intinya gitu untuk mempermudah kita dulu untuk belajar grammar ya, untuk apa ya, falling in love seperti itu. Berarti kita yang simple-simple dulu. Oke, contohnya nih, saya sudah menelponmu, berarti bahasa Inggrisnya I has called you. I has called you. Jangan pakai has. I have. I have. I have called you.
Called you, called you, called you. Gimana? Called. Ah, Called you. Called Oke, you. saya I sudah have makan. called you. Saya sudah makan. I have I have eaten. 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 I have eaten, jangan eating. Eaten. Eaten. Kalau teman-teman kan kelihatannya dari tadi itu suka menggunakan verb ing ya. Kalau menggunakan verb ing, nah ntar biasanya itu ntar dia diikuti oleh to be. Dia itu menyatakan suatu kegiatan yang sedang berlangsung. Contohnya kita ini berarti we are studying gitu. Oke, kok teman-teman sedang makan berarti I'm eating. Oh, saya sedang bekerja berarti I'm working gitu. Ntar di bawahnya. Pokoknya kalau ada kata sudah, teman-teman mau mengatakan sudah berarti I have. Kalau subjeknya he, she, it berarti makanya has. Oke, contoh lagi deh. Saya sudah mengambil HP-mu. Apa itu? I have got your phone. Oh, mengambil. Get itu mendapatkan, mengambil. Ayo apa? Mengambil. Take. Hah? Take. Take. Oke, verb 3-nya? Take. Take. Oke, Take. verb 3-nya apa? Ya. Took. Took itu verb 2, verb 3-nya? Took. Take. Take again. Take. Taken. Second break. Berarti seandainya saya sudah mengambil HP-mu berarti I have taken your phone. Seperti itu coy. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke present participle yaitu yang berupa verb ing. Nah, ingat tadi ya teman-teman. Ketika teman-teman itu kok identik suka memakai verb ing dan itu ketika ditambahkan be, oke ya, be itu ada is, am, are, was, were itu loh. Itu berarti menyatakan suatu kegiatan yang berlangsung. Contohnya gini, oh saya sedang belajar berarti bahasa Inggrisnya ada kata sedang, berarti dia identiknya verb ing. Berarti saya sedang belajar. Studying. I'm studying. Oke, saya sedang teleponan sama Bebek gitu. I am calling. with my baby. Boyfriend. Oke, I'm calling. Oke, kalau apa ya? Ya, saya sedang bekerja di rumah sakit. Apa rumah sakitmu itu? I am working. I'm working In hospital. In hospital. Mungkin ada pertanyaan, coy, lagi ngapain lo? I'm working. Lo lagi ngapain? I'm driving. I'm drinking. Hey, what are you doing? Biasanya pertanyaan gitu. Hey, what are you doing? Gitu. Oh, I'm working. I'm apalah seperti itu. Oke, paham ya di situ? Iya, Mister. Oke, terus yang kedua ini juga lebih penting ya. Ini mungkin ntar jadi pertanyaan dalam ini ya, dalam kubur ini ya, yang based on position ini. Oke, yang kedua teman-teman namanya kata kerja itu based on position, berarti berdasarkan posisinya. Itu ntar ada dua, ada namanya ordinary verb, oke, atau mungkin kata kerja asli yang harus ada dalam satu kalimat. Tahu nggak teman-teman definisi sentence atau kalimat itu apa sih? Apa itu? Definisinya dulu, sentence itu apa sih? Halo? Yuhu. Set of words. Popoi, set of words itu. Gabungan dari beberapa kata. Oke, gabungan dari beberapa kata. Oke, itu ntar itu definisi dari frase. Udah diajarin Ma Afriza belum? Miss Afriza? Belum ya? Halo. Oke, gini teman-teman.
Definisi namanya sentence atau kalimat itu apa? Rangkaian kata yang minimal dia itu mempunyai pola subjek dan verb. Oke, ingat-ingat ya. Oh, atau mungkin dicoret-coret di situ, sambil coret-coret enggak nih? Iya. Sambil coret-coret lah. Nah, ya namanya sentence atau kalimat dalam bahasa Inggris itu rangkaian kata yang minimal berpola subjek dan verb. Berarti ntar dia bisa, berarti dalam bahasa Indonesia berarti minimal rangkaian kata itu dia ada subjek dengan predikatnya. Boleh ntar ada objeknya, boleh ada adverbnya, boleh ada kata keterangannya, boleh. Gitu ya. Nah, di sini kembali ke sini ada namanya ordinary verb, yaitu kata kerja asli. Oke. Dan yang kedua ada namanya auxiliary verb, kata kerja bantu. Ingat, berarti kalau namanya ordinary verb, yaitu kata kerja yang harus ada dalam suatu kalimat. Ketika ada rangkaian kata, kok nggak ada kata kerjanya, berarti dia tidak disebut namanya sentence. Ada rangkaian kata nih, tapi kok dia tidak ada verbnya, nggak ada subjeknya, berarti dia bukan kalimat. Gitu ya, pengertian yang paling simple banget gitu ya. Sebenarnya teman-teman, grammar itu nggak seperti wanita, teman-teman. Setuju nggak teman-teman? Halo? Halo? Setuju nggak sih ketika saya bilang grammar itu tidak seperti wanita? Nggak setuju ya? Tapi sama-sama ribet tuh, Mister. Nah, dari itu ya, grammar itu sebenarnya nggak seperti wanita. Grammar itu simple, tapi kalau wanita itu complicated. Gitu. Kok Anda berpikir bahwa grammar itu complicated, nah berarti Anda itu ngomongin diri sendiri gitu. Gitu ya, ingat. Gitu ya. Ordinary verb yaitu kata kerja asli, intinya namanya ordinary verb itu harus ada dalam satu kalimat. Nah, tetapi dia itu dibagi menjadi dua. It's divided by two. The first namely is transitive verb, yaitu kata kerja atau verb yang membutuhkan objek. Oke ya, ingat membutuhkan objek. Contohnya ketika teman-teman mau membeli, ada kata saya mau membeli. Itu ada pertanyaan lagi, mau beli apa kamu kan gitu. Berarti dia butuh objek. Paham ya di sini? Iya, Mister. Oke, ada study, ada make gitu. Yang kedua yaitu ada namanya intransitive verb, teman-teman. Yaitu kebalikannya, verb yang tidak butuh objek. Oke, contohnya mungkin saya tidur. Apakah tidur ini butuh objek? Apakah butuh pelengkap? Butuh nggak? Dia bisa berdiri sendiri nggak ketika saya bilang saya tidur gitu? Bisa. Bisa. Bisa berdiri sendiri toh? Iya. Nah, berarti itu berarti dia disebut namanya intransitif. Beda yang di atas tadi yaitu ada kata buy. Saya membeli. Nah, membeli apa? Pasti dia akan memunculkan pertanyaan lagi. Paham ya? Nah, contohnya kalau paling sleep seperti ini, yang intransitif ini sleep, di sini mungkin dia akan membutuhkan adverb atau kata keterangan. Oh, saya tidur di mana? Oh, di kamar saya. Oh, saya tidur di depan TV. Berarti I sleep in front of television. I sleep in my room. Kan seperti itu. Dia tidak membutuhkan objek, tapi dia boleh dilengkapi dengan adverb kata keterangan. Contohnya, oh, I sleep every morning. Itu kan berarti every morning kan dia tidak sebagai objek, tapi dia sebagai adverb. Gitu ya. Sama dengan look, terlihat gitu. Ada stand, saya berdiri. Oke, I stand. Oke, in front of you. I stand in front of class. Oke, sama dengan cry, saya menangis. Wah, dia menangis. Itu kan bisa berdiri sendiri. Nggak butuh objek. Oke, saya menangis berarti I'm crying. She is crying. They are crying. Oke, ada pertanyaan untuk ordinary verb-nya, teman-teman? Yuk, tanya. Clear, serius. Nggak ada ini. Benar-benar paham ya?
Oke, benar-benar paham teman-teman? Halo? Yes, Mister. Oke ya. Oke, berarti kita lanjut ke kanan, yaitu yang berhubungan namanya auxiliary verb, berarti kata kerja bantu. Berarti gini, teman-teman. Kalau ordinary verb itu hukumnya wajib, kalau auxiliary itu hukumnya sunnah. Gitu. Oke ya, song lagi. Ketika dalam satu kalimat, ketika ada namanya verb ordinary, berarti dia wajib. Kalau auxiliary itu dia sunnah. Gitu. Nah, di sini juga dibagi menjadi dua, namanya kata kerja bantu atau auxiliary verb. Yang pertama ada namanya primary auxiliary, dan yang kedua ada namanya modal auxiliary. Gitu ya. Primary auxiliary itu ntar ada 3 anggota, teman-teman. Anggota yang pertama itu anggotanya be, yang kedua ada anggotanya do, yang ketiga atau ada anggotanya have. Be itu ada is, ada am, ada are, ada was, ada were, ada be atau bahkan being. Keluarganya do, ada did, ada does, ada did. Keluarganya have, ada has, ada had gitu. Ntar tergantung tensesnya. Yang penting kita mengetahui anggota-anggota keluarga dari be, do dengan have. Ingat, primary auxiliary ya, ini ya, primary auxiliary ini bisa menjadi verb ordinary, teman-teman. Dengan syarat ketika dia berdiri sendiri dalam satu kalimat. Oke, saya ulang lagi. Primary auxiliary bisa menjadi ordinary verb. Oke, menjadi kata kerja utama jika dia berdiri sendiri dalam kalimat itu. Oke. Oke. Yang kedua ada namanya modal auxiliary, yaitu ada can, ada will, ada must, ada could dengan would. Selamanya namanya modal auxiliary ini akan menjadi verb ordinary. Menjadi verb auxiliary. Gitu ya, teman-teman. Oke, ada pertanyaan? Ayo silakan tanya loh. Ini krusial banget ini, essential banget ini, important banget ini. Mister, tadi yang primary auxiliary itu bisa menjadi ordinary verb jika berdiri sendiri. Itu maksudnya gimana, Mister? Contohnya? Oke, gini. Contohnya ya, seandainya saya bilang gini, saya mempunyai buku banyak buku gitu. Berarti bahasa Inggrisnya gimana? I have many books. I have many books. books. Oke, many books gitu ya. Jangan kasih Oke, ingat sentennya I have many books. Berarti have-nya itu dia posisinya dia sebagai apa? Kata kerja kan? Iya. Ya. Nah, kata kerja. Tapi ketika dia berdiri sendiri, berarti dia akan menjadi verb ordinary. Gitu. Bedakan dengan kalimat yang kedua di sini. I have taken your book. Oke, di situ ada kata kerjanya berapa itu? Coba teman-teman tulis di situ. Ada 2. Oke, yang pertama Have dengan taken. Oke, nah berarti taken itu akan menjadi ordinary dan have itu akan menjadi auxiliary. Loh, kenapa kok beda dengan yang atas tadi? Karena have yang kedua, I have taken, itu dia have-nya dia tidak berdiri sendiri. Itu. Paham? Ntar saya kasih contoh-contohnya. Oke ya. Contohnya gini juga, contohnya mungkin ya. She is eating rice gitu. Berarti kata kerjanya di situ ada berapa, teman-teman? She is eating rice.
Berarti kata kerjanya ada berapa itu? 2. 2. Oke, kata kerja yang pertama is, yang kedua Is eating. Eating. Oke, berarti is itu dia akan menjadi verb apa? Isnya akan jadi verb apa? Yang auxiliary. Auxiliary, ya. Auxiliary. Karena ada kata kerja lain, yaitu apa tadi kata kerja lainnya tadi? Eating. Eating. Nah, berarti eating ini akan menjadi verb Verb Ordinary. tuh. Oh iya. Nah, untuk membedakan paling gampang lagi teman-teman, namanya verb ordinary. Oke, itu letaknya pasti dekat dengan objek. Pasti dekat, yang paling dekat dengan objek. Gitu. Sedangkan kalau auxiliary itu berarti letaknya setelah verb ordinary. Oke, contoh lagi mungkin saya akan pergi ke Surabaya. Berarti bahasa Inggrisnya gimana? I will go to Surabaya. Oke, I will go to Surabaya. Oke, berarti will di situ kata kerjanya berarti ada 2 toh? Yang pertama itu will, Iya. kedua Will. itu go. Nah, go. Oke, berarti go dia posisinya sebagai ordinary atau auxiliary? Ordinary. Ordinary. Oke, berarti will-nya dia sebagai Auxiliary. auxiliary. Oke, jelas ya teman-teman di sini? Iya, Jelas. Oke, kita lanjut. Spread. Nah, di sini teman-teman biasanya yang bikin ribet ya dalam namanya kata kerja itu di sini, yaitu ada namanya regular dengan irregular verb. Gitu ya. Ketika namanya regular verb berarti dia itu ketika kata kerja yang berakhiran ketambahan e atau ed doang. Gitu. Sedangkan kalau irregular verb berarti dia tidak beraturan, namanya udah irregular. Kalau regular itu beratur, kalau irregular itu tidak beraturan. Contohnya di sini ada walk. Oke, ini berarti walk ini jadi verb apa ini? Verb 1. Ya enggak? Ini akan menjadi verb 1. Oke, walk di sini akan menjadi verb 2. Verb 2. Nama lain dari verb 1 tadi apa, teman-teman? Nama lain dari verb 1 tadi. Yes. Present form. Present form. Present form. Infinitive. Infinitive. Oke, infinitive. Oke, kalau untuk yang ini walk di sini yang berupa verb 2, kata lain dari verb 2 apa namanya Past tadi? form. Past participle. Past form. Oke, terus yang ketiga di sini ada namanya past Participle. Itu ya, berarti teman-teman secara nggak langsung sudah bisa. Oke, nah namanya kalau irregular verb pasti verb 2 dengan verb 3-nya pasti itu dia berakhiran ed teman-teman. Coba aja lihat nih, teliti. Ya, pasti dia belakangnya di ed. Contohnya ada walk, walked, study, studied, call, called, listen, listened, explain, explains, laugh, laughed, gitu. Berarti contohnya gini, untuk yang pertama di sini ya, yang tadi namanya infinitive, berarti ini menyatakan apa tadi? Suatu kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan. Contohnya mungkin setiap pagi saya berjalan ke kampus. Berarti bahasa Inggrisnya gimana? Setiap hari saya berjalan ke kampus gitu. Every day. I walk to kampus atau college gitu. Oke, kalau mungkin setiap pagi, setiap malam saya menelpon orang tuaku. Setiap malam saya menelpon orang tuaku. Every night I call My parents. I call seperti itu ya, paham ya? Iya. Oke, terus yang kedua di sini teman-teman, yang baris kedua tadi ini
berarti dinanyakan masa lampau. Iya enggak? Ya. Yeah. Nah, contohnya mungkin di sini ada studied, berarti harus tadi malam saya belajar, berarti last night I studied. Gitu makanya. Last night I studied. Gitu. Paham ya di sini? Iya, Ya. paham, Mister. Oke. Paham, Mister. Terus yang ketiga di sini, nah di sini kan sama nih ya teman-teman. Nah kalau yang ketiga di sini, ketika dia ketambahan have dengan has, berarti akan menjadi artinya sudah. Gitu. Contohnya saya sudah makan, berarti I have eaten. Saya sudah belajar, I have studied. Oke, paham di sini? Iya, paham, Mister. Oke, kita lari yang irregular verb. Ya, kita lari yang ke irregular verb. Nah, di sini bedanya teman-teman antara verb 1, oke, verb infinitifnya ada past simple past-nya dengan past participle-nya. Ini dia beda semua, teman-teman. Ntar ada yang sama dari verb 1, verb 2, verb 3-nya sama. Contohnya do, did jadi done. Contohnya saya mengerjakan tugasmu, berarti I do your task. Gitu. Kalau kok mengerjakannya kemarin, berarti makanya I did your task. Oke, kok mengerjakannya baru saja selesai, berarti I have done. Ya, saya sudah menyelesaikannya, baru saja selesai, berarti I have done. Sama dengan it. Ya, di sini ada it, ada at, ada eaten. Nah, di sini beda. Ini sama, ada cut, cut, cut. Nah, ini sama. Take, took, taken, bring, broke, broke, write, wrote, written. Ada pertanyaan teman-teman di sini? Silahkan. Any question? No, Mister. I think it's clear. Oke, nggak pakai Sanskrit nih, pakai clear serius. Lanjut. Ya. Nah, di sini teman-teman, ini yang tadi teman-teman ya. Ini tadi ya verb 1 itu tadi nama ada subjek ya. Subjek ini berarti Ayu Dewi he she it. Ini sebutannya apa teman-teman? Subjek yang berupa apa? Ayu Dewi he she it. Dia subjek yang berupa apa? Yang berupa apa teman-teman? Ordinary. Ayo subjek yang berupa pronoun. Pronoun. Ganti. Oh iya. I, Oh, you, iya. they. You, they. It berarti dia subjek yang berupa pronoun. Pronoun. Oke, seandainya kalau saya bilang Afriza gitu, berarti subjeknya dia berupa apa? She. She. Non. Oke, berupa non ya. Tapi kata gantinya yaitu she. Kalau nyom-nyom, kata gantinya? He. Oke. Kalau kita? We. Oke. Kalau mereka? They. They. Oke, clear teman-teman. Sekarang kita masuk ke yang verb 1 yang menggunakan apa? Bare infinitive ya. Kata lain dari verb 1 itu bare infinitive. Yang bisa menggunakan verb 1 dalam dunia present itu ketika subjeknya I, you, they dengan we. Oke. Berarti contohnya mungkin saya belajar, berarti I study, you study, they study, we study. Berarti kalau he di sini kok dibilang study, salah atau benar? Salah. Salah. Oke, ya kalau she ada study, benar atau salah? Salah. Nah, oke, kalau it juga salah gitu ya. Nah, ternyata he, she, it itu dia menggunakan yang ini, yaitu verb s atau es, atau sebutan lain tadi apa? Ayo diingat-ingat. Sebutan lain dari verb s, es tadi apa teman-teman? Present form. Alah, ayo salah. Kalau present form salah. Additional Oke, infinitive.
Additional Additional infinitive. Oke ya, berarti kalau he berarti letaknya di sini ada es-nya, berarti he menjadi studies, bukan study tapi studies. She studies, it studies. Gitu. Paham tuh? Fahimna. Oke, alright, paham. Oke, yang ke selanjutnya itu menggunakan verb 2. Oke ya, verb 2 di sini berarti apa tadi teman-teman? Ketika kita menggunakan verb 2 berarti menyatakan suatu kegiatan atau keadaan yang berupa Masa lampau. masa lampau ya. Mantan-mantanmu itu, mantan-mantan teman-teman semua itu masa lampau. Nah, kalau menggunakan verb 2 berarti semua sama teman-teman. Boleh mulai dari I, you, they, we, he, she, it boleh menggunakan verb 2. Contohnya I tadi pakainya study ya. Berarti I studied, you studied, they studied, we studied, he studied, she studied, it studied. Oke ya, berarti semua subjek, semua pronoun itu ketika dia menyatakan masa lampau berarti dia menggunakan verb 2 semua. Oke, clear di sini? Clear, Mister. Oke, alright. Nah, sekarang penggunaan verb 3. Ingat, penggunaan verb 3 ini biasanya berkaitan dengan ini yang paling ujung, yaitu penggunaan have atau has. Gitu ya. Oke, berarti ketika subjeknya semua menggunakan verb 3, tapi yang membedakan ntar have dengan has-nya. Kalau subjeknya I, you, they, we, berarti dia menggunakan have. Sedangkan ketika subjeknya namanya he, she, it, berarti dia menggunakan apa ini? Has. Contohnya mungkin verb 3 ini ya, verb 3 ini ketika dia diikuti have dengan has akan mempunyai makna sudah. Ingat-ingat. Oke ya, contohnya mungkin dia laki-laki sudah menelponmu. Berarti bahasa Inggrisnya gimana? He has called Called you. Seandainya subjeknya they, teman-teman. They have called you. Called you. Called you, nggak boleh calling, nggak boleh calls, nggak boleh called. Nah, seperti itu. Kolak Rasulullah. Ya, lanjut ya. Ini untuk penggunaan do dengan does. Do ini artinya apa, teman-teman? Do atau does ini artinya apa sih? Melakukan. Melakukan. Berarti ketika saya melakukan oke, itu berarti I do it. Gitu, ya. Saya melakukan itu berarti I do it. Kalau you berarti you do it. They do it. Kalau we do it. Nah, sedangkan ketika he, she dengan it berarti menjadi he does it. She does it. Kalau it does it. Seperti itu. Paham ya? Iya, paham, Mister. Iya, paham, Mister. Oke, untuk penggunaan have tadi ya, ingat. Have di sini teman-teman ingat, have dengan has ini artinya apa teman-teman? Artinya bahasa Indonesianya dulu. Sudah. Oke, dia bisa mempunyai 2 makna ya, atau bahkan 3 makna, tapi untuk awal-awal 2 aja. Have dengan has ketika dia diikuti oleh verb 3, ingat ya. Ketika have dengan has, oke, dicoret-coret di situ. Ketika have dengan has bertemu verb 3 artinya sudah. Oke, tetapi ketika ada namanya have dengan has, kok dia tidak bertemu dengan verb 3, berarti artinya mempunyai atau memiliki. Kok ada coret-coret? Halo? Yuhu. Halo, Mister. Paham ya? Ketika have dengan has diikuti verb 3 berarti artinya sudah, tapi ketika have itu tidak diikuti oleh kata kerja verb 3 berarti artinya memiliki atau
Contohnya, saya mempunyai mobil baru, berarti I have new car. New car. I have new car. Kalau dia wanita mempunyai mobil baru, She has She has new car. new car. New car. she has new car. New Oke, car. clear ya teman-teman untuk ini? Yes. Lanjut. Mister. Oke, siap. Next. Nah, di sini giliran teman-teman mengerjakan more practice. Ya, arrange this word to be great sentences. Berarti teman-teman silakan di sini disusun. Oke, menurut kepercayaan masing-masing. Ya, menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Nah, di sini ada student is Paul, ada Berarti apa ini? Seorang. Enggak, Paul. ini disusun. Paul is a student. Paul is a Oke, student. Paul is a student. Berarti bahasa Indonesianya apa? Paul Paul adalah murid. Oke, seorang murid. Oke, berarti kata kerjanya mana? Is. Kata kerjanya Is. Oke, dia kata kerja. Kata kerjanya is. Oke ya. Oke, kata kerjanya dia ordinary atau auxiliary? Auxiliary. Auxiliary. Ingat. auxiliary. Ketika dia berdiri sendiri kan dia sebenarnya auxiliary. Is kan sebenarnya auxiliary, tapi kan dia berdiri sendiri. Oh iya, ordinary. Ordinary. Berarti Paul is a student. Berarti Paul adalah seorang murid. Oke, Faham ya untuk perintah nomor 1 di sini ntar disusun. Untuk nomor 2, find the error and correct them. Berarti temukan yang salah dan benarkan. Oke, contoh nomor pertama di sini. Salah atau benar teman-teman sentennya? Salah atau benar? Salah atau benar? Salah atau benar? Salah atau benar? Salah. Salah. Salah atau benar? Salah atau benar? Woi. Salah atau benar, woi? Salah. Mana yang salah? Mana yang salah loh ini loh. Jangan seperti wanita ya, yang sukanya menyalahkan terus. Oke, di sini teman-teman yang salah ini loh. Yang salah itu does. Seharusnya dia do. Karena apa? Subjeknya itu the teachers. Teachers ini berarti pronounnya apa? Kata gantinya berarti apa? They. Dia kan dia pakainya do kan, bukan does. Yang pakai does kan tadi he, she, it. Nah, gitu. Oke, clear teman-teman? Silakan dikerjakan. Berapa menit di itu? Oke, berarti pasti teman-teman itu akan lupa lagi gitu. Pokoknya pengaplikasinya diperbanyak, yaitu writing dengan kalau nggak writing berarti inilah apa, ngerjain soal-soal. Nah, soal-soal itu kan banyak di internet itu. Tinggal aja teman-teman itu searching soal. Oh ya, di sini kita ngomong tentang kata kerja atau subject verb agreement. Udah ketik aja, di situ akan muncul. Gitu. Itu sih kalau saya sendiri gitu untuk belajar grammar ya. Itu saya sering ngerjain soal-soal. Oke, sesuaikan dengan pelajarannya. Oh, contohnya nih, pelajaran ini masuk ke tenses contohnya, simple present gitu. Ya udah, kamu mencari soal yang berhubungan dengan simple present semua. Pengaplikasinya kan di situ. Gitu. Oke, ada lagi mungkin teman-teman? Gampang kok, grammar itu sebenarnya gampang. Tapi kita sudah terkonsep mungkin grammar itu susah. Nah, seperti itu juga sangat mempengaruhi sih. Gitu, teman-teman. Oke, kalau nggak ada di sini ada terakhir teman-teman. Silakan teman-teman itu di foto atau di di sini ya. Find subject, verb, object, and adverb jika ada ya.
Berarti tentukan di sini mana sih subjeknya, mana kata kerjanya, mana adverbnya, mana objeknya gitu. Paham teman-teman? Yes, Mister. Oke, contoh ya, contoh nomor 1 untuk contoh saja. Ada my mother always met Kate yesterday. Berarti apa itu? Mana subjeknya? My mother. Oke, my mother. Oke, kalau always dia sebagai apa? Keadaan. Sebagai Verb. adverb. Oke, adverb. Ya, dia menjadi adverb. Oke, menjadi adverb. Oke, kalau met verb. Oke. Oke. Object. Oke, ini artinya apa sih teman-teman? Nah, Layang-layang. Layang-layang ya. Kalau yesterday, kemarin keterangan adverb. keterangan waktu. Nah ya, di sini berarti adverb of time. Kalau always ini tadi adverb of frequency. Ntar katanya kita bahas adverbnya gitu. Oke, teman-teman, ada pertanyaan untuk apa namanya itu? Soal itu? Clear enough? I think clear. Oke ya, so thanks a lot. We have studied and shared every single things about verb for today. I do hope that it will be useful and ya, see ya. Makasih ya teman-teman. Ya, thank you so much. Thank you, Mister. Thank you. Berbanyak aja untuk exercise-nya seperti itu aja. Oke. Terima kasih, Mr. Nyom. Siap. Halo, Friza. Ya, gimana, Mister? Kalau apa namanya? Ini Gimana? jangan dadak berapa hari gitu, Oh, ya, Fri. siap. Makasih atas waktunya dan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di sini ya. Dan mungkin beberapa minggu sekali kita bakalan ada tutor tamu kayak gitu yang nerangin kayak gini biar kita itu tambah wawasannya, ada apa ya. Jadi ilmu yang kita dapat itu lebih banyak nantinya gitu. Tapi jangan bingung karena ya grammar it's easy, simple ya, nggak kayak wanita kayak tadi misternya begitu. Jadi bikin aja simple. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. See you. Assalamualaikum. See you.